Halo, hai, selamat pagi rekan-rekan sekalian. Selamat bertemu kembali dengan channel Dapur Coding. Terima kasih yang sudah komen, like, and subscribe. Kemudian share video sebelumnya ke rekan-rekan sekalian. Dari topik kita sebelumnya, yaitu basic programming, logic untuk para teman-teman yang ingin bermain coding. Oke. Sebelumnya kita sudah membahas logic terkait iterasi dan pengulangan yang sudah dibahas di video sebelumnya. Kalau yang belum lihat, bisa dilihat di video sebelumnya di playlist yang sudah tersedia. Oke, kali ini pembahasan lanjutannya adalah terkait basic logic pemrograman yang berhubungan dengan proses pengulangan juga, tapi bukan ini yang kemarin itu selection ya, selection itu adalah iteration terkait if then else, yang alternatively-nya kita menggunakan switch. Nah, untuk kali ini kita membahas terkait yang berhubungan dengan pengulangan ya, pengulangan atau looping. Oke. Saya pagi ini ditemani dengan satu buah editor. Editor yang saya gunakan ini adalah Visual Code. Mungkin rekan-rekan sekalian yang udah biasa ngoding, itu Visual Code sangat populer ya di kalangan para programmer programmer handal lah di luar sana. Nah, ini saya hanya ikut menggunakan gitu. Visual Studio Code-nya ini menggunakan yang versi 1.73. Oke, saya menggunakan yang ini karena ini free dari Microsoft. Oke, kita mulai ya dengan pembahasan pertama, yaitu untuk pengulangan. Pengulangan itu biasanya kalau seorang programmer atau codinger kalau dia ingin melakukan sesuatu logic di dalam codingnya, kemudian dia ingin melakukan penghitungan berulang atau melakukan proses routing atau menjalankan script di dalam codingnya itu melakukan pengulangan sesuatu yang true atau sesuatu yang kondisinya benar, nanti akan mengulang proses yang dibuat. Biasanya ada bentuk yang standar basic dari semua bahasa program itu menggunakan seperti ini, do, kemudian di bawahnya itu ada while, seperti ini. Nah, ini pengulangan yang namanya adalah do while. Aku kasih kemarin itu 2 ya, ini 3 ya. Kemarin itu kita pembahasan kedua, ada 2 topik, yang ini adalah yang ketiga. Di video sebelumnya ya, kalau emang belum melihatnya, silakan dilihat di playlist yang ada di channel ini, kemudian di subscribe, comment, and like. Nah, ini adalah contoh logic do while. Do, lakukan sesuatu yang true. Do sesuatu itu true. Maksudnya adalah lakukan sesuatu yang kondisinya adalah benar. Lakukan kondisi benar.
Lakukan jika suatu kondisi benar, gini, while. Di sini eh, seperti ini jadinya. Jalankan sesuatu jika kondisinya adalah benar. Gitu. Kan sesuatu. Nah, seperti ini. Ini adalah do itu perintah melakukan sesuatu. Jika kondisinya adalah benar. Nah, kondisi benar ini adanya di sini, di bawah. True. Seperti ini. Sorry. Oke, seperti ini. Do while true. Nah, script teman-teman atau codingan teman-teman yang memang mau dijalankan itu ada di sini. Jalankan script yang mau diproses. Seperti itu. Jadi kondisi true-nya ini bisa apa aja gitu. Pokoknya kondisinya di sini adalah true. True. Dan true-nya di sini mungkin ya bisa seperti ini modelnya. Saya pakai let ya. Ini adalah suatu parameter. Let string seperti ini. String one adalah 1, 2, 3, 4 misalkan gitu ketemunya. Ya kan? Nah, kalau di sini str ya, str1 equal ada nggak di sini? Berarti gini. Ini adalah kondisinya true. Nah, seperti ini. Kalau str1 sama dengan 1, 2, 3, 4, kemudian di sini kita kasih kondisi bahwa si str1-nya ini adalah sama dengan 1, 2, 3, 4. Maka dia akan terus jalankan ini dan tidak akan keluar dari looping ini gitu. Tidak akan keluar dari looping ini. Karena looping ini adalah berulang terus. Berulang terus. Setelah dia dari atas dia jalankan ini, kemudian ketika masuk kondisinya ke jalankan, terus kondisinya adalah benar, dia akan terus dan tidak akan keluar. Itu kondisi yang akan terjadi ketika kita menggunakan do while. Nah, kecuali ketika proses script yang di dalamnya sini, di dalam script yang ada, yang teman-teman deklarasikan di sini atau ditulis di sini, itu ada inisialisasi lagi atau pengisian nilai berbeda terhadap str1 ini, maka kondisi ini akan tidak ditemukan atau akan false, nanti dia akan keluar dan lanjutkan ke sini. Kayak seperti ini modelnya. str1. Ya kan? Terus kemudian teman-teman rubah statusnya. Jadi dirubah satu aja gitu. 1, 2, 3 gitu. 4-nya dihapus. Nah, jadi ketika dia jalanin ini terus masih kondisinya belum ketemu yang seperti ini, misalnya gini, str1 1, 2, 3, ya kan? Do str1 karena str1-nya ini adalah 1, 2, 3, 4, ketemu kan dia jalan di sini 1, 2, 3, 4, 5, terus ketemu nih sama str1 yang 1, 2, 3 gitu kan, di substitute atau diisi ulang sama teman-teman di dalam codingannya itu. Kalau udah selesai kasih kondisi ini, nanti dia akan baca si str1 ini disamain, nggak ketemu kan, kondisinya false, maka dia akan jalankan yang di bawah. Kondisi keluar setelah duelnya false, jalankan kondisi validasi false setelah loop dual tidak
menemukan kondisi true. Seperti ini. Nah, nanti di sini sintaknya teman-teman artinya di sini, di bawah-bawah sini. Bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, terus sampai bawah. Setelah itu dia akan jalankan yang lain di sini. Seperti itu. Nah, untuk ini bahasa program TS, TypeScript, untuk deklarasi terkait variabel, ini sepenuhnya berbentuk JavaScript. JavaScript, maksudnya di sini adalah let ini bisa berbentuk string, let juga bisa berbentuk number. Let itu kalau diartikan adalah any type. Jadi bisa berbentuk apa aja. String bisa, di sini misalkan kasih 1, dia akan berubah nih. Salah. Dikasih digitnya let ini dideklarasi sebagai integer. Let ini dideklarasi sebagai integer, maka di bawahnya ini akan berubah dia. Akan berubah, assign-nya ke number. Jadi di bawah ini salah. Tapi kalau yang tadi let ini diganti menjadi string, dia akan benar. Seperti itu nih metode TypeScript atau JavaScript di Visual Code. Nanti kita bahas untuk pemahaman terkait variabel-variabel yang ada di beberapa bahasa pemrograman. Nah, itu yang kita harus pahami juga selain dari selain dari logic programming basic yang memang yang memang ada dan bisa digunakan di semua bahasa program. Nah, metode dual ini juga ada di C#, juga ada di Visual Basic, juga ada di Angular, dan yang lain-lain. Metodenya sama persis seperti ini. Nah, maksud saya di sini adalah ketika teman-teman baru mulai mau melakukan hobi dengan pemrograman, sebaiknya memahami basic dasar untuk logic programming seperti itu. Kalau kita ingin bisa melakukan logic yang kalau kita ingin bisa menulis bahasa program tapi logic yang kita mau gunakan itu kita nggak memahami itu, bisa jadi ketika itu dilakukan pengkodingan di dalam bahasa program, kita akan bingung nih, apa sih yang mau kita lakukan kerjakan pertama kali gitu. Nah, misalkan gini, kalau bahasa program struktur dari bahasa program tuh ada berbeda-beda, masing-masing punya cara masing-masing. Tapi di dalam struktur itu, di dalamnya ada basic logic ini. Misalkan di C# itu ada bahasa programnya seperti ini. Public, ini pasti nggak dikenal ya. Public class, test code, misalkan gitu. Ini nggak dikenal di TypeScript karena ini bahasa C#. Seperti ini ya. Nah, si logic programmingnya ini ada di dalam sini. Nah, seperti ini metodenya. Nah, ini variabelnya nggak seperti ini. Ini var misalkan. Gitu. Let nggak mungkin dikenal. JavaScript let, JavaScript code let ini nggak mungkin dikenal. Karena di C# dia mengenalnya adalah langsung dideklarasikan variabelnya. Misalkan string ya string. Gitu. Kalau dia numerik ya numerik. Misalkan long atau integer atau apa gitu. Seperti begitu. Nah, kalau di bahasa pemrogramannya kalau kita menggunakan Visual Code yang
yang saya gunakan sekarang ini adalah TypeScript. Ini berarti di dalam sini, di dalam pemrograman ini, saya sudah menggunakan Node.js sebagai apa tuh apa frameworknya atau main codingnya gitu. Kita tes seperti ini ya, Node version. Nah, saya pakai Node version 18 seperti itu. Kalau ini nanti dia ada satu fitur namanya npm version. Nah, npm versinya versi 8. Nah, itu nanti ya. Nanti kita bahas terkait Node.js sama npm version, terus apa sih, bagaimana sih cara melakukan instalasi Visual Code agar kita bisa menggunakan si Node.js ini sama npm version. Terus bahasa codingnya itu yang ini tuh nggak terjadi message merah-merah seperti itu. Misalnya gini, ada, nah kalau gini ini udah jalan nih si Node.js-nya sama npm-nya atau sama bahasa coding yang digunakan di sini tuh sudah compile gitu. Jadi tinggal di build aja, di compile terus di run, nanti dia akan otomatis ke build. Bagaimana caranya itu nanti saya kasih caranya, dan itu akan kita bahas di mungkin di tipe pembahasan yang lebih advance atau higher skill lah di atas basic, karena ini kita membahasnya terkait yang bahasa pemrograman basic, jadi ini saya nggak bahas. Nah, itu yang pertama. Itu yang selanjutnya dari yang kemarin kita bahas. Oke. Nah, sorry. Kemudian selain dual yang kita bahas ini, kita coba bahas lagi untuk pengulangan ya. Pengulangan itu yang sering sekali digunakan adalah dual. Selain itu ada looping yang berupa ada while do di sini dibalik ya. Tapi ini kurang populer dan jarang digunakan. Sepertinya ini enggak itu. Ini oke. Kali ini saya hanya sampai di sini aja dulu untuk pembahasan terkait basic programming. Itu kemarin ada di if then else, kemudian ada di switch case, kemudian ada sekarang di dual. Yang selama ini saya gunakan sih, yang saya pahami, yang maksudnya yang sering implementasikan di beberapa program bahasa programming yang ada di Delphi, ada di Pascal, ada di Visual Basic, ada di C#, ada di TS, ada di Angular. Itu seperti ini, metode yang sering banget gitu dipakai. Jadi kalau sudah memahami basic logic pemrograman ini, nanti ini bisa diimplementasikan di bahasa-bahasa program yang lain. Di Golang pun ada sepertinya, tapi saya jarang menggunakan Golang. Kemudian kita akan lanjutkan lagi untuk pembahasan selanjutnya. Nanti akan saya berikan di sesi selanjutnya yang lebih menjelaskan terkait cara penggunaan bahasa program ini di salah satu bahasa coding yang memang populer. Terima kasih. Mohon maaf jika
ada beberapa pembahasan yang out of the box, out of topic, kemudian saya kurang begitu lancar untuk menjelaskannya karena ini langsung live, jadi nggak ada editor, maksudnya ini langsung dari start, kalau saya jelaskan sampai selesai, saya nggak potong-potong lagi videonya karena ini ingin memberikan satu penjelasan bahwa informasi ini tidak direkayasa, jadi betul-betul hasil dari rekaman saya langsung pagi ini kepada teman-teman sekalian. Jadi mohon untuk di komen dan ditanggapi di channel ini. Nanti saya akan kasih respon terkait dari pembahasan pagi ini. Demikian, terima kasih teman-teman. Jangan lupa komen, like, and subscribe agar saya bisa meneruskan pembuatan video-video lainnya yang membahas terkait cara melakukan pemrograman di beberapa bahasa program coding yang ada. Gitu. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Sampai jumpa kembali teman-teman. See you, goodbye. Thank you.